semoga kabarnya selalu baik. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang karya atau penghargaan apa saja yang Indonesia dapat dalam aspek bahasa dan lagu daerah. Terus sama upaya apa saja yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk melestarikan hal tersebut. Terutama pada kondisi seperti ini, di mana globalisasi atau budaya asing dengan mudahnya masuk ke Nusantara kita, sehingga mempengaruhi banyak masyarakat dan bisa saja mengancam pada aspek lagu daerah dan bahasa daerah. Nah, lagu daerah adalah lagu yang diciptakan oleh daerah tertentu sejak dulu kala dan diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang, yang umumnya mirip dengan lagu kebangsaan, sehingga ini bisa saja menjadi lagu kebangsaan daerah, tapi cakupannya hanya daerah tertentu. Terus biasanya dinyanyikan pada saat pengantar tidur untuk anak, permainan anak-anak, upacara adat istiadat maupun pesta rakyat. Terus mengandung ciri tidak diketahui pengarangnya siapa, terus mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur kehidupan dan kesetaraan sosial yang berdasarkan adat istiadat setempat, terus menggunakan sistematis atau struktur yang sederhana sehingga siapapun bisa mempelajarinya tanpa harus khusus ahli di bidang musik. Terus yang terakhir, sulit dinyanyikan bagi orang yang bukan daerahnya karena pelafalan dialek itu mempengaruhi sehingga penghayatannya kurang maksimal. Terus juga setiap lagu daerah mengandung unsur dan pesan yang tersirat. Seperti contoh lagu Jali-Jali dari Jakarta, ini merupakan jalanan pantun yang diaransemen dan diiringi dengan notasi yang sangat riang sehingga menggambarkan keceriaan dan kesenangan. Terus juga lagu Tokecang dari Jawa Barat, ini menyampaikan pesan kepada kita untuk tidak selalu egois dan harus selalu berbagi kepada sesama. Terus yang ketiga ada lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan yang memberikan pesan kepada anak-anak kecil di sana untuk tidak mencuri pisang yang dijemur di depan rumah atau di depan jalan. Pesannya seperti itu. Terus yang terakhir ada Soleram dari Riau. Ini tentang persahabatan dan cinta. Dan umumnya upaya orang tua kepada anaknya untuk selalu ceria dan selalu sopan kepada sesamanya sendiri. Jadi itu setiap daerah memiliki tujuan dan pesan yang tersirat lagu-lagu daerah untuk masyarakatnya. Jadi itu dari saya mengenai lagu daerah, dan selanjutnya akan masuk ke bahasa daerah oleh teman saya. Terima kasih. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan, apakah itu pada negara kecil, negara bagian federal, provinsi, ataupun daerah yang lebih luas. Keberadaan sebuah bahasa lokal atau bisa kita sebut bahasa daerah sangatlah erat dengan eksistensi suku bangsa yang melahirkan dan menggunakan bahasa tersebut. Bahasa menjadi unsur pendukung utama tradisi dan adat istiadat. Bahasa juga menjadi unsur pembentuk sastra, seni, budayaan, hingga peradaban sebuah suku bangsa. Bahasa daerah dipergunakan dalam berbagai upacara adat dan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, bahasa daerah merupakan unsur bentuk budaya daerah dan sekaligus budaya nasional. Di akhir tahun 2019, Indonesia tercatat memiliki 718 bahasa yang termasuk juga bahasa daerah, dan membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak di dunia. Pada saat ini, lagu daerah dan bahasa daerah sudah cukup berkembang. Karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, para masyarakat pun semakin kreatif dalam mengembangkan lagu-lagu dan bahasa daerah tersebut. Seperti beberapa karya YouTube Alfiref yang menyatukan beberapa lagu-lagu daerah dan dengan menambahkan sentuhan-sentuhan genre EDM yang lebih modern. Bahasa daerah juga sering digunakan sehari-hari, terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah. Tetapi sayangnya menurut Kemendikbud, ada beberapa bahasa daerah di Indonesia bagian timur seperti Maluku, Maluku Tenggara Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang terancam punah. Hal tersebut terjadi karena penutur bahasa tersebut berusia di atas 40 tahun dari jumlahnya dan jumlahnya semakin sedikit. Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat yang bahasa daerahnya masih banyak penuturnya dan masih dituturkan seperti bahasa Jawa dan Sunda. Lagu daerah Indonesia tidak hanya diminati oleh warga Indonesia saja, bahkan penduduk mancanegara pun senang mendengar dan menyanyikan lagu daerah Indonesia. Lagu daerah Indonesia memiliki ciri khas yaitu iramanya. Seperti contohnya pada lagu Soleram,
Lagu daerah asal Riau ini sudah terkenal hingga ke benua Eropa. Bahkan, lagu Soleram sering dijadikan sebagai musik pengantar tidur karena iramanya yang mendayu-dayu. Lagu daerah Indonesia juga sering dinyanyikan untuk lomba ajang internasional. Salah satunya The Resonance Children's Choir yang kelompok paduan suara anak-anak usia 9-17 tahun. Kelompok paduan suara ini pernah mendapatkan juara 1 kategori Children's and Youth Choir 2016 yang diselenggarakan di Italia. Mereka membawakan lagu Yamko Rambe Yamko hasil aransemen Agustinus Bambang Jusana dan mereka berhasil mendapatkan skor 94,2. Bahkan ada grup band 10 to 5 yang berhasil merilis album daerah Cinta Indonesia yang berisikan 18 lagu daerah dan dapat membawa mereka ke Qatar, Jepang, dan negara lainnya untuk membawakan dan mempromosikan album tersebut. Di era globalisasi ini, banyak pengaruh dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, tak terkecuali pada kebudayaan. Salah satu cara agar kita bisa melestarikan budaya di tengah era globalisasi saat ini adalah dengan akulturasi. Ya, seperti contoh sebelumnya, lagu Latin merupakan akulturasi antara musik tradisional Indonesia yang dipadukan dengan musik modern, dalam hal ini EDM. Tentunya, hal ini dapat melestarikan budaya kita karena menimbulkan perhatian lebih pada elemen musik tradisionalnya. Kami mengharapkan anak muda jadi lebih terbuka dengan ikut menciptakan musik-musik yang tidak hanya komersil, tapi juga dapat melestarikan budaya kita. Lagu daerah adalah lagu yang diciptakan oleh daerah tertentu sejak dulu kala dan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian lagu daerah dinyanyikan saat permainan anak-anak, upacara adat istiadat maupun pesta rakyat. Lagu daerah juga mengandung ciri tidak diketahui pengarangnya siapa dan mengandung nilai kehidupan, unsur kehidupan, dan menggunakan sistematis yang sederhana. Lalu bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan. Bahasa daerah sangatlah erat dengan eksistensi suku bangsa yang melahirkan dan menggunakan bahasa tersebut. Dan lagu daerah di Indonesia tidak hanya diminati oleh warga Indonesia saja. Lagu daerah Indonesia memiliki ciri khas yaitu iramanya, seperti contohnya pada lagu Soleram. Dan ada lagi salah satu cara untuk melestarikan budaya di tengah era globalisasi ini, yaitu adalah dengan alkulturasi. Seperti contoh pada lagu Latin yang menggunakan alkulturasi lagu tradisional musik Indonesia dengan yang dipadukan dengan musik modern. Nah, mari kita lestarikan budaya kita, baik itu bahasa daerah ataupun lagu daerah.